Selamat menonton! Tujuan percobaan pada kali ini yaitu sebagai berikut. Mengklasifikasikan sifat suatu larutan, menganalisis perbedaan larutan asam dan basa, menemukan contoh larutan yang bersifat asam, basa, dan netral dalam kehidupan sehari-hari, serta mengetahui indikator asam basa. Selanjutnya yaitu dasar teori. Larutan adalah campuran homogen dari dua atau lebih zat. Berdasarkan sifatnya, larutan dibedakan menjadi 3, yaitu larutan asam, basa, dan netral. Untuk mengidentifikasi sifat suatu larutan, dapat menggunakan indikator, yaitu indikator alami dan buatan. Indikator alami adalah indikator yang berasal dari bahan-bahan alami. Cara memperolehnya dengan mengekstrak. Contohnya adalah dengan ekstrak bunga sepatu, ekstrak kulit manggis, dan ekstrak kunyit. Sedangkan indikator buatan adalah indikator siap pakai yang dibuat di lab atau pabrik alat kimia. Indikator buatan ini ada 2 macam, yaitu indikator kertas lakmus dan indikator universal. Indikator universal ini dibedakan menjadi 2, yaitu indikator kertas dan indikator larutan. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. NaOH, garam dapur, asam cuka, asam oksalat, air, gula, asam askorbat, alkohol, trites, kertas lakmus, kulit manggis, kunyit. Mangkok, gelas ukur, gelas kimia, pipet tetes, pengaduk, tabung reaksi, mortal dan alu, plat tetes, sarung tangan, kertas saring, sarung kaca, HCl. KOH, pisau, sendok, bunga sepatu, deterjen bubuk, alat tulis. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Melarutkan masing-masing 1 sendok padatan NaOH, garam dapur, deterjen bubuk, asam askorbat, gula, asam oksalat, dan KOH dengan 10 ml air ke dalam gelas kimia atau mangkok kaca yang berbeda. Kemudian diaduk-aduk sehingga seluruh zatnya terlarut dalam air. Memasukkan masing-masing larutan ke dalam tabung reaksi agar gelas kimia dapat digunakan untuk melarutkan padatan yang lain. Selain itu, memberi tanda pada tabung reaksi agar larutan tidak tertukar. Selanjutnya yaitu membuat ekstrak kunyit, ekstrak kulit manggis, dan ekstrak bunga sepatu dengan cara sebagai berikut. Menumbuk kunyit sampai halus lalu melarutkannya ke dalam alkohol 70%. Selanjutnya memisahkan larutan dan ampasnya menggunakan kertas penyaring. Ekstrak kulit manggis dan bunga sepatu dilakukan dengan cara yang sama, tetapi hasil tumbukan dilarutkan dalam air. Memasukkan masing-masing hasil ekstrak ke dalam tabung reaksi. Menyiapkan plat tetes dan memasukkan 3 tetes masing-masing larutan ke dalam lubang yang berbeda-beda menggunakan pipet tetes yang berbeda pula. Memasukkan potongan kecil kertas lakmus merah ke dalam masing-masing lubang berisi larutan. Mengamati dan mencatat perubahan warna yang terjadi pada indikator kertas lakmus merah.
Mengulangi langkah sebelumnya untuk indikator kertas lakmus biru. Mengulangi kembali langkah sebelumnya untuk indikator pretest. Menyiapkan platetes dan memasukkan 3 tetes masing-masing larutan ke dalam lubang yang berbeda-beda menggunakan pipet tetes yang berbeda pula. Memasukkan 1 tetes ekstrak kunyit ke dalam masing-masing lubang berisi larutan dan mengamati perubahan warna yang terjadi setelah penambahan ekstrak.
Mengulangi langkah yang sama untuk ekstrak kulit manggis. Mengulangi langkah yang sama pula untuk ekstrak bunga sepatu. Selanjutnya yaitu data hasil pengamatan. Ini adalah tabel data hasil pengamatan yang akan dijelaskan pada bagian pembahasan. Pembahasan dari data tersebut adalah sebagai berikut. Sifat larutan yang diuji dengan menggunakan beberapa indikator asam basa.
Indikator asam basa yang digunakan yaitu indikator buatan dan indikator alami. Indikator buatan meliputi kertas lakmus merah, kertas lakmus biru, dan trites. Sedangkan indikator alami yang digunakan yaitu ekstrak kunyit, ekstrak kulit manggis, dan ekstrak bunga sepatu. Larutan yang diuji yaitu larutan NaOH, asam cuka, larutan garam dapur, larutan deterjen bubuk, larutan asam askorbat, air, larutan gula, alkohol, larutan asam oksalat, HCl, dan larutan KOH. Saat menguji sifat larutan NaOH dengan menggunakan kertas lakmus merah, terlihat bahwa kertas lakmus merah yang dicelupkan ke larutan berubah warna menjadi biru. Ketika diuji dengan kertas lakmus biru, warna kertas tetap biru. Hal ini menunjukkan bahwa larutan NaOH bersifat basa. Ketika diuji dengan trites, menunjukkan pH 11 sesuai dengan peta warna. pH 11 berarti menunjukkan sifat basa dengan derajat kebasaan yang kuat. Dengan trites ini dapat diketahui tingkat derajat keasaman atau kebasaan larutan. Sedangkan kertas lakmus hanya menunjukkan apakah larutan termasuk asam atau basa tanpa mengetahui tingkatnya. Selanjutnya yaitu menguji larutan NaOH dengan ekstrak alami. Ekstrak yang pertama yaitu ekstrak kunyit. Warna awal ekstraknya yaitu oranye tua. Ekstrak kunyit ketika diteteskan ke larutan NaOH warnanya menjadi kuning tua. Ekstrak selanjutnya yaitu ekstrak kulit manggis. Warna awalnya yaitu oranye cerah. Ketika diteteskan ke larutan NaOH warnanya menjadi kuning kunyit. Ekstrak yang terakhir yaitu ekstrak bunga sepatu. Warna awalnya yaitu pink keunguan. Ketika diteteskan ke larutan NaOH warnanya menjadi hijau cerah. Dari pengujian dengan beberapa indikator ini, dapat disimpulkan bahwa larutan NaOH bersifat basa dengan pH 11. Selanjutnya menguji sifat asam cuka dengan menggunakan kertas lakmus merah. Terlihat bahwa warna kertas ketika dicelupkan tetap berwarna merah. Ketika diuji dengan kertas lakmus biru, warna kertas berubah menjadi berwarna merah. Hal ini menunjukkan bahwa larutan asam cuka bersifat asam. Ketika diuji dengan trites menunjukkan pH 3 sesuai dengan peta warna. pH 3 berarti menunjukkan sifat asam dengan derajat keasaman tersebut. Selanjutnya yaitu menguji asam cuka dengan ekstrak alami. Ekstrak yang pertama yaitu ekstrak kunyit. Ketika diteteskan ke asam cuka warnanya menjadi kuning cerah. Ekstrak selanjutnya yaitu ekstrak kulit manggis. Ketika diteteskan ke asam cuka warnanya menjadi kuning pucat. Ekstrak yang terakhir yaitu ekstrak bunga sepatu. Ketika diteteskan ke asam cuka, warnanya menjadi pink. Dari pengujian dengan beberapa indikator ini, dapat disimpulkan bahwa asam cuka bersifat asam dengan pH 3. Selanjutnya menguji sifat larutan garam dapur dengan menggunakan kertas lakmus merah. Terlihat bahwa warna kertas ketika dicelupkan tetap berwarna merah. Ketika diuji dengan kertas lakmus biru, warna kertas tetap berwarna biru. Hal ini menunjukkan bahwa larutan garam dapur bersifat netral. Ketika diuji dengan trites menunjukkan pH 5 sesuai dengan peta warna. pH 5 berarti menunjukkan sifat asam. Hasil antara pengujian dengan kertas lakmus berbeda dengan trites. Selanjutnya yaitu ekstrak kunyit. Warna awal ekstraknya yaitu oranye tua. Ekstrak kunyit ketika diteteskan ke larutan garam dapur warnanya menjadi kuning kemerahan. Ekstrak selanjutnya yaitu ekstrak kulit manggis. Warna awalnya yaitu oranye cerah. Ketika diteteskan ke larutan garam dapur warnanya menjadi kuning kemerahan. Ekstrak yang terakhir yaitu ekstrak bunga sepatu. Ketika diteteskan ke larutan garam, warnanya menjadi abu pucat. Dari pengujian dengan beberapa indikator ini dapat disimpulkan bahwa larutan garam dapur bersifat netral. Selanjutnya menguji sifat larutan deterjen bubuk dengan menggunakan kertas lakmus merah. Terlihat bahwa warna kertas ketika dicelupkan berubah warna menjadi biru. Ketika diuji dengan kertas lakmus biru, warna kertas ketika dicelupkan tetap berwarna biru. Hal ini menunjukkan bahwa larutan deterjen bubuk bersifat basa. Ketika diuji dengan trites menunjukkan pH 11 sesuai dengan peta warna. pH 11 berarti menunjukkan sifat basa dengan derajat kebasaan kuat. Selanjutnya yaitu menguji larutan deterjen bubuk dengan ekstrak alami. Ekstrak yang pertama yaitu ekstrak kunyit. Ketika diteteskan ke larutan deterjen bubuk warnanya menjadi coklat kemerahan. Ekstrak selanjutnya yaitu ekstrak kulit manggis. Ketika diteteskan ke larutan deterjen bubuk, warnanya menjadi kuning orange. Ekstrak yang terakhir yaitu ekstrak bunga sepatu. Warna awalnya yaitu pink keunguan. Ketika diteteskan ke larutan deterjen bubuk, warnanya menjadi abu. Dari pengujian dengan beberapa indikator ini dapat disimpulkan bahwa larutan deterjen bubuk bersifat basa dengan pH 11.
Selanjutnya yaitu menguji sifat larutan asam askorbat dengan menggunakan kertas lapis merah. Terlihat bahwa warna kertas ketika dicelupkan tetap berwarna merah. Ketika diuji dengan kertas lapis biru, warna kertas ketika dicelupkan berubah menjadi merah. Hal ini menunjukkan bahwa larutan asam askorbat bersifat asam. Ketika diuji dengan tritest, menunjukkan pH 1 sesuai dengan peta warna. pH 1 berarti menunjukkan sifat asam dengan derajat keasaman kuat. Selanjutnya yaitu menguji larutan asam askorbat dengan ekstrak alami. Ekstrak yang pertama yaitu ekstrak kunyit. Ketika diteteskan ke larutan asam askorbat, warnanya menjadi kuning kunyit. Ketika diteteskan ke ekstrak kulit manggis berubah menjadi kuning pucat. Ekstrak yang terakhir yaitu ekstrak bunga sepatu. Ketika diteteskan ke larutan asam askorbat, warnanya menjadi pink. Dari pengujian dengan beberapa indikator ini dapat disimpulkan bahwa larutan asam askorbat bersifat asam dengan pH 1. Selanjutnya menguji sifat air dengan menggunakan kertas lapis merah. Terlihat bahwa warna kertas ketika dicelupkan tetap berwarna merah. Ketika diuji dengan kertas lapis biru, warna kertas tetap berwarna biru. Hal ini menunjukkan bahwa air bersifat netral. Ketika diuji dengan tritest menunjukkan pH 4 sesuai dengan peta warna. pH 4 berarti menunjukkan sifat asam. Hasil antara pengujian dengan kertas lakmus berbeda dengan tritest. Selanjutnya yaitu menguji air dengan ekstrak alami. Ekstrak yang pertama yaitu ekstrak kunyit. Ketika diteteskan ke air, warnanya menjadi kuning kemerahan. Selanjutnya yaitu ekstrak kulit manggis. Ketika diteteskan ke air, warnanya menjadi kuning kemerahan. Ekstrak yang terakhir yaitu ekstrak bunga sepatu. Ketika diteteskan ke air, warnanya menjadi abu pucat. Dari pengujian dan beberapa indikator ini dapat disimpulkan bahwa air bersifat netral. Selanjutnya yaitu menguji sifat larutan gula dengan menggunakan kertas lakmus merah. Terlihat bahwa warna kertas ketika dicelupkan tetap berwarna merah. Ketika diuji dengan kertas lakmus biru, warna kertas ketika dicelupkan berubah menjadi warna merah. Hal ini menunjukkan bahwa larutan gula bersifat asam. Ketika diuji dengan tritest menunjukkan pH 3 sesuai dengan peta warna. pH 3 berarti menunjukkan sifat asam. Selanjutnya yaitu menguji larutan gula dengan ekstrak alami. Ekstrak yang pertama yaitu ekstrak kunyit. Ketika diteteskan ke larutan gula, warnanya menjadi kuning cerah. Ekstrak selanjutnya yaitu ekstrak kulit manggis. Ketika diteteskan ke larutan gula, warnanya menjadi kuning kemerahan. Ekstrak yang terakhir yaitu ekstrak bunga sepatu. Ketika diteteskan ke larutan gula, warnanya menjadi abu keunguan. Dari pengujian dengan beberapa indikator ini, dapat disimpulkan bahwa larutan gula bersifat asam dengan pH 3. Selanjutnya yaitu menguji sifat alkohol dengan menggunakan kertas lakmus merah. Terlihat bahwa warna kertas ketika dicelupkan tetap berwarna merah. Ketika diuji dengan kertas lakmus biru, warna kertas tetap berwarna biru. Hal ini menunjukkan bahwa alkohol bersifat netral. Ketika diuji dengan tritest menunjukkan pH 5 sesuai dengan peta warna. pH 5 berarti menunjukkan sifat asam. Hasil antara pengujian dengan kertas lakmus berbeda dengan tritest. Selanjutnya yaitu menguji alkohol dengan ekstrak alami. Ekstrak yang pertama yaitu ekstrak kunyit. Ketika diteteskan ke larutan alkohol, warnanya menjadi merah kekuningan. Ekstrak selanjutnya yaitu ekstrak kulit manggis. Ketika diteteskan ke alkohol, warnanya menjadi kuning orange. Ekstrak yang terakhir yaitu ekstrak bunga sepatu. Ketika diteteskan ke alkohol, warnanya menjadi abu pucat. Dari pengujian dengan beberapa indikator ini dapat disimpulkan bahwa alkohol bersifat netral. Selanjutnya menguji sifat larutan asam oksalat dengan menggunakan kertas lakmus merah. Terlihat bahwa warna kertas ketika dicelupkan tetap berwarna merah. Ketika diuji dengan kertas lakmus biru, warna kertas ketika dicelupkan berubah menjadi merah. Hal ini menunjukkan bahwa larutan asam oksalat bersifat asam. Ketika diuji dengan tritest, menunjukkan pH 1 sesuai dengan peta warna. pH 1 berarti menunjukkan sifat asam kuat. Selanjutnya yaitu menguji larutan asam oksalat dengan ekstrak alami. Ekstrak yang pertama yaitu ekstrak kunyit. Ketika diteteskan ke larutan asam oksalat, warnanya menjadi kuning tua. Ekstrak selanjutnya yaitu kulit manggis. Warna awalnya itu orange cerah. Ketika diteteskan ke larutan asam oksalat, warnanya menjadi kuning pucat. Ekstrak yang terakhir yaitu ekstrak bunga sepatu. Ketika diteteskan ke larutan asam oksalat, warnanya menjadi pink. Dari pengujian dengan beberapa indikator ini dapat disimpulkan bahwa larutan asam oksalat bersifat asam dengan pH 1. Selanjutnya yaitu menguji sifat HCl dengan menggunakan kertas lakmus merah. Terlihat bahwa warna kertas ketika dicelupkan tetap berwarna merah. Ketika diuji dengan kertas lakmus biru, warna kertas berubah menjadi warna merah. Hal ini menunjukkan bahwa HCl bersifat asam. Ketika diuji dengan tritest, menunjukkan pH 1 sesuai dengan peta warna. pH 1 berarti menunjukkan sifat asam kuat.
Selanjutnya yaitu menguji HCl dengan ekstrak alami. Ekstrak yang pertama yaitu kunyit. Ketika direskan, warnanya menjadi kuning kunyit. Selanjutnya yaitu ekstrak kulit manggis. Ketika direskan ke HCl, warnanya menjadi kuning pucat. Ekstrak yang terakhir yaitu ekstrak bunga sepatu. Ketika direskan ke HCl, warnanya menjadi pink. Dari pengujian dengan beberapa indikator ini, dapat disimpulkan bahwa HCl bersifat asam dengan pH 1. Kegiatan terakhir yaitu menguji sifat larutan KOH dengan menggunakan kertas lakus merah. Terlihat bahwa warna kertas ketika dicelupkan berubah warna menjadi biru. Ketika diuji dengan kertas lamus biru, warna kertas tetap berwarna biru. Hal ini menunjukkan bahwa larutan KOH bersifat basa. Ketika diuji dengan tritest menunjukkan pH 11 sesuai dengan peta warna. pH 11 berarti menunjukkan sifat basa. Selanjutnya itu menguji larutan KOH dengan ekstrak alami. Ekstrak yang pertama yaitu ekstrak kunyit. Ketika direskan ke larutan KOH, warnanya menjadi hitam. Ekstrak selanjutnya yaitu ekstrak kulit manggis. Ketika direskan ke larutan NaOH, warnanya menjadi kuning tua. Ekstrak yang terakhir yaitu ekstrak bunga sepatu. Ketika direskan ke larutan KOH, warnanya menjadi hijau cerah. Dari pengujian dengan beberapa indikator ini dapat disimpulkan bahwa larutan KOH bersifat basa dengan pH 11. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Asam dan basa memiliki sifat-sifat yang berbeda. Di antaranya sifat-sifat tersebut yaitu rasanya masam, memiliki pH kurang dari 7, bersifat korosif, dan dapat memerahkan lakmus biru. Sedangkan sifat-sifat basa antara lain rasanya pahit, memiliki pH lebih dari 7, bersifat kaustik, dan dapat membirukan lakmus merah. Perbedaan asam dan basa yaitu asam pH-nya kurang dari 7, sedangkan basa pH-nya lebih dari 7. Asam bersifat korosif atau merusak, sehingga tidak boleh sembarangan dipegang, sedangkan basa bersifat kaustik atau dapat menimbulkan iritasi. Sifat asam yaitu dapat memerahkan lakmus biru, sedangkan basa dapat membirukan lakmus merah. Dalam percobaan ini, larutan yang bersifat asam diantaranya yaitu asam cuka, larutan asam askorbat, larutan gula, larutan asam oksalat, dan HCl. Sedangkan larutan yang bersifat basa dalam percobaan ini diantaranya yaitu larutan NaOH, larutan deterjen bubuk, dan larutan KOH. Larutan yang bersifat netral antaranya yaitu garam dapur, air, dan larutan alkohol. Indikator asam dan basa yang digunakan dalam praktikum ini ada dua, yaitu indikator alami dan buatan. Indikator alami yang digunakan adalah ekstrak kunyit, ekstrak kulit manggis, dan ekstrak bunga sepatu. Sedangkan indikator buatan yang digunakan dalam praktikum ini ada dua, yaitu indikator kertas lakmus merah dan biru, dan indikator universal. Indikator universal digunakan yaitu kertas tritest. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Ada yang dari penuntun praktikum, ada pula yang dari jurnal ilmiah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.